Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyelenggaraan PPDB atau penerimaan peserta didik baru jenjang SMA dan SMK, SLB juga untuk tahun 2023 di Provinsi Jawa Barat. Nanti akan disampaikan beberapa penggalan seri agar lebih fokus sesuai dengan kebutuhan para penonton atau pendengar ya. Yang jelas PPDB ini adalah kebutuhan masyarakat kita dalam rangka menyekolahkan anak didik kita, putra putri kita. Tentunya kita harus paham betul agar bisa mendaftarkan para putra putri kita di jalan yang benar, di jalur yang benar, sehingga dipahami dulu potensi kualifikasi yang ada di kita putri kita, sehingga dengan jalur yang benar pada saat PPDB maka kemungkinan untuk lolos menjadi cukup besar, sehingga itu perlu dipahami terlebih dahulu. Yang jelas PPDB ini juga ada aturan mainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga banyak pertanyaan, kok banyak jalur-jalurnya kok sama ya di setiap daerah. Ya memang pasti sama karena memang itu sudah diatur oleh pemerintah pusat. Jalur-jalurnya termasuk juga ada kuota minimal dan ada kuota maksimal yang diatur oleh pemerintah pusat. Misalkan kuota minimal untuk zonasi itu 50%, mau lebih juga boleh, tapi minimal 50%. Kemudian kuota untuk keluarga ekonomi tidak mampu itu juga sudah ditentukan kuota minimalnya sampai ke 12% ya. Jadi minimal maksimal itu sudah diatur ya. Ada yang misalkan maksimal untuk jalur perpindahan tugas, karena juga ada kan para pegawai negeri dan swasta yang berpindah tugas, masa anaknya ditinggal, itu juga diberikan kuota ya. Itu disebut kuota maksimal hanya sekitar 5%. Kemudian yang pasti bahwa PPDB ini yang paling berkepentingan, yang paling bisa menentukan adalah kepala sekolah, sehingga penetapan kuota PPDB tetap ditentukan oleh sekolah. Pemerintah baik level pusat sampai ke level daerah, kalau SMA, SMP, SLB kan di provinsi ya, itu hanya memberikan fasilitasi seperti hanya penetapan berperan aktif dalam menentukan kuotanya. Tentunya sebelum mengambil jalur apapun, kita harus pahami dulu persyaratan dasar. Yang pasti kan yang bisa diterima masuk ke PPDB SMA, SMK, tentunya kan yang sudah lulus di SMP dan sederajat seperti madrasah di tahun ini maupun di tahun sebelumnya. Kemudian juga bisa untuk paket B. Paket B itu sejajar lah dengan yang SMP ya. Dan dibatasi dengan usia ya, maksimal 21 tahun per 1 Juli tahun ini, bulan depan. Kemudian juga ada pengecualian untuk daerah perbatasan, daerah tertinggal terluar, kemudian layanan khusus dan disabilitas. Ada juga program CB ya, cerdas istimewa, bakat istimewa. Itu kan di SMP-nya juga hanya 2 tahun ya, sehingga dipastikan batasan usia tadi tidak batasan tadi ya itu tidak masih berlaku ya. Kemudian persyaratan di PPDB ini ada 2 kelompok. Pertama persyaratan umum, ini berlaku untuk semua jalur. Sementara persyaratan khusus berlaku sesuai dengan jalur yang dipilih. Misalkan yang persyaratan umum nih,
Ini perlu disiapkan jangan sampai pada saat mau daftar ini nggak ada, akhirnya kan bisa gagal ya. Yang pasti ijazah. Kalau ijazah belum turun atau belum keluar, bisa diganti dengan surat keterangan bahwa siswa telah selesai menyelesaikan program pendidikan, atau boleh juga kartu peserta ujian. Silakan mana yang paling simpel aja, jangan nyari ribet ya. Kadang-kala ijazah belum turun karena sedang ditulis ya, kalau nggak ada ya dokumen yang ada kan bisa kartu peserta ujian ataupun keterangan telah lulus. Kemudian juga akta kelahiran atau kartu identitas anak. Kalau yang dewasa kan KTP ya, anak ada namanya KIA. Untuk apa? Tadi untuk mengetahui usia tadi ya. Kemudian juga perlu disertai dengan KTP atau kartu kakak. Kemudian buku rapot ya. Kenapa ada kartu kakak dan KTP? Ini KTP orang tua ya, bisa salah satu, nggak bisa dua-duanya. Kenapa harus ada? Kita untuk melihat alamatnya ya, jangan sampai bisa mengambil jalur zonasi, katakan dia nggak tinggal di situ, kan tidak memungkinkan. Kemudian juga buku rapot hanya di 5 meter saja. Kemudian juga surat tanggung jawab mutlak orang tua, ini untuk menghindari ada manipulasi data atau dokumen sehingga orang tua harus bertanggung jawab dengan dokumen-dokumen yang diajukan dalam penyelenggaraan PPDB. Itu untuk yang persyaratan umum. Kemudian persyaratan khusus yang nanti disesuaikan dengan jalur yang dipilih oleh para peserta ya. Inputnya bisa di SMP-nya masing-masing di Jawa Barat atau di SMP Madrasah, karena kita sudah konfirm ke PDB bahwa setiap sekolah SMP dan madrasah itu berhak mendapatkan akun dan bisa menyebarkan sub-sub akunnya untuk para siswa lulusannya. Bagi yang dengan berbagai alasan SMP-nya tidak ngasih, maka boleh langsung meminta akunnya ke sekolah tujuan. Soalnya ada ruang sekretariatnya, silakan dihubungi, pasti akan diberikan akun untuk pendaftaran, karena pendaftarannya online. Jadi untuk masuk ke online, Anda para orang tua ya harus punya link dan akunnya. Linknya nanti kita share. Akunnya silakan minta ke sekolah tujuan, dan lebih simpelnya di SMP lah, yang SMP atau madrasahnya yang menginputkan, karena ada beberapa data yang memang dibutuhkan tadi ya, misalkan raport. Di SMP kan sudah ada, lebih simpel lah. Adapun jalur PPDB ini untuk yang SMA, ini ada jalur afirmasi, prestasi, pindah tugas, dan zonasi. Untuk afirmasi ini sudah ditetapkan 20%. Sebenarnya 20% itu kuota minimal ya. Minimal artinya kalau Pemprov mau lebih ya silakan, bisa mengambil kuota-kuota yang lainnya, misalkan ngambil ke prestasi atau ke pindah tugas ya. Untuk afirmasi sendiri ini ada beberapa sub jalur ya. Pertama jalur KETM, kepanjangannya kelompok ekonomi tidak mampu. Ini diperuntukkan bagi keberpihakan dunia pendidikan ke masyarakat yang kondisi ekonominya sedang kesulitan. Siapa itu? Ya secara formal ya mereka yang masuk ke data kemiskinan, yang kita kenal dengan
DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial ya, itu ada di Dinas Sosial. Itu data yang sifatnya nasional, sehingga semua instansi yang berkepentingan seyogyanya mengacu ke data itu, sehingga kita sebut dengan satu data, sehingga mereka lah yang ada data itu, data DTKS, yang berhak masuk ke jalur ini. Bagaimana dengan updating data, karena ada juga masyarakat kita yang sebenarnya miskin ya, atau baru miskin, sehingga tidak masuk ke DTKS. Itu bisa diganti dengan solusi menyertakan berita acara berita acara rapat musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Di sana dalam musyawarah desa atau kelurahan menetapkan data-data baru yang akan diusulkan untuk dimasukkan ke DTKS. Itu bisa dijadikan dasar untuk daftar di jalur ini. Kuotanya relatif besar, ini sebanyak 12%. Ya cukup relatif ya, kalau masalah banyak dan besar dan sedikit sangat tergantung dengan situasinya ya. Mungkin di daerah-daerah pedesaan ini banyak, tetapi kan tidak semuanya harus masuk ke KRTM, kan bisa juga dimasukkan di jalur zonasi, karena zonasi juga untuk wilayah sekitar, sehingga memungkinkan untuk bisa diisi oleh masyarakat yang tidak mampu. Misalkan kalau kuotanya 400 siswa aja, dikali 12%, maka ada 48 yang bisa dimasukkan 8 kursi ya di jalur itu. Kemudian yang berikutnya, jalur PDBK, peserta didik berkebutuhan khusus. Di sana sebenarnya ya berkebutuhan khusus identik dengan disabilitas ya, padahal tidak. Ada masyarakat kita dengan putra-putrinya di bawah standar keumuman lah, misalkan ya itu yang disebut dengan disabilitas, kekurangan di aspek fisik atau di non fisik. Dan ada juga di atas rata-rata yang disebut dengan cerdas istimewa dan bakat istimewa. Ini di atas rata-rata, sehingga butuh perlakuan khusus. Ini kuotanya 3%. Kemudian ada juga yang 5% ini kondisi tertentu, karena di saat ini di tengah-tengah masyarakat kita juga banyak dengan kondisi darurat, baik sebagai korban maupun sebagai petugas, yang saya kira tidak bisa menggunakan berbagai prosedur yang tadi ya gitu. Mau pakai prestasi juga, bagaimana berpikir prestasi orang kondisi darurat kan. Misalkan karena bencana ya, maka kita siapkan di 5%. Ini per sekolah ya, ini kalau digabungkan beberapa sekolah juga itu cukup besar, termasuk di dalamnya adalah korban pandemi atau petugas COVID ya, yang justru sekarang juga masih ada petugas yang menangani pandemi walaupun memang intensitasnya sudah jauh menurun. Nah, inilah jalur afirmasi, potongannya 20%. Bagaimana dengan jalur afirmasi yang di SMK? Nah, ini juga sama, KTM, PDBK dan kondisi tertentu sama ya. Kita balik ke SMA lagi. Berikutnya jalur prestasi untuk di SMA ini ditetapkan kuotanya 25%. Ini angka maksimal ya, artinya boleh rendah, boleh diturunkan kalau memang misalkan di afirmasi dibutuhkan lebih besar atau di zonasi lebih tinggi, boleh-boleh saja.
tetapi di Pemprov ini kita tuangkan di 25%, dengan nanti sekolah ya yang menentukan berapa persen untuk nilai rapotnya, berapa persen prestasi dari kejuaraan. Kalau prestasi nilai rapot ya akan dilihat ada di rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Nanti di kumulatif baru disandingkan dengan para peserta yang lain di ranking urutannya. Kemudian sekolah juga tadi bisa memilah 25% prestasi ini, nilai dari rapotnya berapa persen dan kejuaraan berapa persen. Misalkan ya nilai rapotnya lah 10%, kejuaraannya 15%. Dan kejuaraan pun ada jenisnya, ada akademik, ada non akademik. Kayak akademik misalkan OSN, Olimpiade Sains ya, nasional, baik tingkat kota atau tingkat kabupaten, kemudian tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Kemudian juga non akademik, misalkan kejuaraan olahraga ya, olahraga renang, dan sejenisnya, dan jenis-jenis yang lainnya maksudnya. Apalagi kalau juaranya bersifat berjenjang ya, misalkan Porda gitu, kan olahraga daerah sampai ke PON, gitu. Sampai ke level internasional. Ini kuota sekolah yang menentukan, tapi total kuota prestasi ini untuk jalur PPDB SMA ini totalnya 20% untuk jalur prestasi. Kemudian juga kita mendapatkan informasi jalur perpindahan tugas 5%, termasuk di dalamnya anak guru. Ini keberpihakan kita terhadap dunia pendidikan, para pengajar, para guru, dan para petugas atau pegawai pemerintah maupun swasta yang kondisi darurat dia pindah tugas, kan tidak mungkin anaknya tertinggal. Sehingga kalau keluarganya pindah, maka anaknya harus pasti dibawa, sehingga kita dapatkan kuota 5%. Dokumennya apa? Ya SK, sprint, kita pindah tugas dengan jarak maksimal 3 tahun terakhir. Jadi kalau udah lebih dari 3 tahun, kayaknya kelamaan ya, lebih dari 3 tahun kok menggunakan jalur ini. Ya udah aja kalau itu pakai zonasi, lebih dari itu. Kemudian baru terakhir kuota untuk zonasi 50%. Zonasi ini jaraknya berapa antara titik sekolah dengan alamat rumah sangat tergantung dari para pendaftar. Semakin banyak para pendaftar dengan jarak yang lebih dekat ke sekolah, maka jarak zonasi juga semakin dekat, semakin pendek ya. Sangat tergantung dari itu, sehingga tiap tahun pasti terus berubah prediksi jarak terjauh dari zonasi pada saat PPDB di setiap sekolahnya. Kita lihat yang SMK ya, tadi udah afirmasi. SMK sedikit berbeda karena di SMK tidak mengenal zonasi. Kenapa tidak mengenal zonasi? Karena SMK ini berbasis kompetensi, ini akan sangat kesulitan untuk ditetapkan zonasinya. Bisa jadi anak-anak kita punya kemampuan di bidang tata boga ya, tetapi di zona itu tidak ada SMK dan tata boga, yang ada cukup jauh jaraknya, ya potensinya nggak tergali kalau ini diikat di zonasi, sehingga tidak ada zonasi. Tetapi keberpihakan terhadap warga terdekat, kan sayang ya, ada warga yang alamat rumahnya di belakang tembok sekolah, untuk masuk daftar ke sekolah itu aja sangat kesulitan gitu ya. Sehingga diberikanlah prioritas terdekat sebanyak 10%. Kemudian juga prestasi menjadi cukup besar karena zonasinya kan ditiadakan. Maka prestasinya yang tadinya di SMA 25%,
maka di SMK ini prestasi menjadi 65%, rapotnya 60%, ya, kejuaraannya 5%. Untuk rapotnya sendiri juga ada rapot umum, rapot yang standar lah, yang ada di anak didik kita ya, secara umum yang diinputkan. Sementara rapot persiapan kelas industri ini memilih beberapa mapel dari rapot itu, karena di SMK kan bersifat persiapan kerja atau wirausaha, sehingga ada kerjasama dengan industri yang mensyaratkan mata pelajaran tertentu dengan standar nilai tertentu. Ini disiapkan kuotanya 35%. Jadi rapot umum semua mata pelajaran di kelompok di rapot itu, di kelompok rapot itu masuk rapot umum. Sementara mapel tertentu itu bisa ke kelompok persiapan kelas industri. Kemudian kejuaraan juga, ini totalnya untuk rapot 50% ya. Kejuaraannya 5%. Cukup kecil ya dibanding dan sama perpindahan tugas orang tua juga 5%. Dan 5% baik di SMA maupun di SMK. Kita lihat beberapa penjelasannya supaya lebih spesifik tentang jalur-jalur yang tadi. Pertama yang jalur afirmasi KRTM dan PDBK, peserta didik berkebutuhan khusus, diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Kemudian PDBK ya berkebutuhan khusus, baik yang low maupun yang up, yang rendah misalkan ada kekurangan fisik maupun non fisik, yang up yang di atas standar, ya punya kecerdasan yang luar biasa, kebakat yang luar biasa. Kemudian jalur perpindahan tugas, jalur perpindahan tugas orang tua atau anak guru ya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian jalur prestasi baik nilai rapot ya, maka yang diukur adalah menggunakan nilai kognitif rapot semester 1 sampai semester 5. Di semester 6 tidak ditunggu karena khawatir ini belum selesai sehingga akan mengganggu kalau ini digunakan, sehingga itu tidak digunakan. Kemudian jalur prestasi kejuaraan juga menggunakan piagam, jadi ya disiapkan piagamnya, piagam prestasi kejuaraan yang diperoleh oleh peserta didik. Kemudian disiapkan juga foto-foto dokumen pada saat pengambilan piagam, sehingga itu menjadi penguat pada saat daftar itu diupload juga, untuk menghindari piagam-piagam yang asli tapi palsu, sehingga dengan foto-foto itu dimungkinkan lebih meyakinkan para tim verifikator untuk memastikan bahwa kejuaraan piagam itu sah. Kemudian juga jalur zonasi ya, merupakan jalur PPDB di SMA, karena di SMK tidak ada zonasi, dengan seleksi menggunakan sistem pembagian wilayah zona. Jadi di tiap kabupaten kota di Jawa Barat ini, panitia PPDB provinsi sudah menetapkan zona-zonanya. Zona ini tidak mesti berbasis kecamatan ya, karena jumlah sekolah tidak menyesuaikan dengan jumlah kecamatan, sehingga satu kabupaten kota bisa jadi itu ditetapkan menjadi 4 atau 5 zona. Jumlah kecamatan bisa jadi 30, dan bisa jadi karena bentangannya kecil maka zonanya 1, sepertinya di kota Bandung, kota Cimahi, kota Cirebon, rata-rata di kota ya itu zonanya 1, artinya tidak ada batasan kecamatan atau zona-zona gabungan kecamatan, tapi satu kota itu tambah dengan daerah irisan. Tapi di beberapa wilayah kabupaten itu ada
pembagian zonanya. Misalkan di Purwakarta ada 5 zona wilayah, karena misalkan ya utara, selatan, barat, timur, tengah. Itu sangat tergantung dari pemetaan sekolah dan sebarannya. Kemudian jalur prioritas terdekat ini untuk yang SMK. Yang SMA disebut zonasi 50% kuotanya. SMK disebutnya jalur prioritas terdekat sebanyak 5%. SMK kalau ya biar tidak salah ya 10%, sorry ya 10% ya. Lanjut. Kemudian kita lihat tadi udah disampaikan bahwa ini udah disampaikan dari awal ya, KTM 12%, berkebutuhan khusus 3%, kondisi tertentu 3%. Ini penegasan aja. Adapun PDB ini dilakukan untuk khusus di Jawa Barat ya, ini tidak sama di tiap provinsi, sangat tergantung dari kebijakan lokal provinsinya masing-masing. Untuk Jawa Barat tahap satunya SMA itu ada 3 jalur ya, yaitu afirmasi, perpindahan tugas, dan prestasi. Sementara SMK-nya, kalau SMA tahap 2-nya hanya zonasi, seluruhnya di tahap 1 kecuali zonasi lah, tentunya SMA. Yang SMK seluruhnya di tahap 1 kecuali jalur rapat umum, itu di tahap 2. Di tahap 1 lebih beragam ya jalurnya. Waktunya juga sudah ditetapkan untuk di Jawa Barat untuk seluruh sekolah negeri ya di Jawa Barat dan sekolah-sekolah swasta yang tergabung dalam PPDB online. Ini mulai tanggal 6 Juni hari Selasa mulai penyelenggaraan pendaftaran PPDB online sampai dengan tanggal 10. Ya, ada waktu 5 hari untuk menampung seluruh calon peserta didik baru untuk mendaftarkan. Kemudian di tahap 2-nya nanti di akhir bulan yang tanggal 26 sampai dengan 28 dan tanggal 30. 29-nya tidak dihitung ya, tanggal merah ya. Itu di tahap 2. Kemudian bagaimana mekanisme pendaftaran ini juga harus dipahami oleh orang tua. Yang pertama tadi dokumen-dokumen yang harus disiapkan ya. Yang kedua tentang bagaimana cara pendaftarannya. Para orang tua untuk jalur afirmasi kelompok ekonomi tidak mampu, kemudian peserta didik berkebutuhan khusus baik low maupun up, termasuk kondisi tertentu karena terkena musibah atau petugas yang bekerja di bidang itu menangani musibah, maka untuk SMA daftarnya di 2 sekolah negeri dan 1 sekolah swasta. Nanti di aplikasinya mesti diisi tujuan, misalkan sekolah tujuan 1 ke SMA negeri mana, sekolah tujuan 2 ke sekolah negeri yang mana, dan 1 sekolah swasta. Sehingga manakala peserta didik kita dari keluarga ekonomi tidak mampu ternyata di 2 sekolah tidak tertampung, maka disalurkan ke sekolah swasta yang terdekat di sekitar itu. Tetapi kalau KTM yang tidak bersedia disalurkan hanya memilih 2 SMA negeri saja gitu. Ya disayangkan ya kalau tidak diambil ya, karena nanti pada saat tidak diambil dia tidak berhak untuk mendapatkan berbagai keistimewaan. Karena untuk KTM kita berikan keistimewaan
beban-beban pembiayaan di swasta juga kita dorong ya untuk diringankan bahkan dibebaskan untuk sekolah swasta, karena tidak mungkin seluruhnya tertampung di sekolah negeri. Kemudian yang di SMK juga satu SMK negeri dengan 2 program keahlian. Jadi karena ini terkait dengan SMK mau berbeda ya, ada banyak program keahlian di satu SMK, bisa lebih dari 3 ya, ada 6, ada yang belasan ya. Sehingga cukup satu sekolah negeri dengan 2 program keahlian. Untuk CPD ya, silakan mendaftarkan di SMK yang dituju di satu sekolah negeri saja dengan 2 program keahlian yang dipilih. Dan jika bersedia disalurkan, maka bisa juga ditambahkan dengan satu sekolah swasta. Sementara SLB tidak berbasis zonasi maupun jalur, dia tidak pakai yang seperti ini. Kemudian jalur pindah tugas orang tua dan anak guru ya, maka kalau ini pindah tugas, dia kan orang luar ya. Kalau orang dalam kan bukan pindah tugas ya. Maka pasti di luar dari luar kota kan, karena pindah tugas. Sehingga yang mereka yang dari luar kota tersebut maka bisa mengambil satu SMA negeri dan satu SMA swasta. Dan ada juga memang yang di dalam zonasi dalam kotanya anak guru sama anak guru juga, hanya satu sekolah negeri dan satu sekolah swasta pilihannya. Kemudian yang SMK relatif sama, hanya di sana berbasis program keahlian. Kemudian kita bisa lihat untuk prioritas terdekat. Kalau di SMA zonasi ini SMK, satu SMK yang terdekat SMK negeri dan satu swasta, atau satu SMK dengan 2 program keahlian. Misalkan berbatasan dengan gerbang atau pagar sekolah di bagian belakang, maka soklah itu yang dia pilih, plus satu swasta atau satu sekolah itu dengan 2 program keahlian di sekolah tersebut. Kemudian untuk prestasi, maka yang nilai rapot, maka dia mengambil 2 SMA negeri dan 1 swasta. Sementara untuk kejuaraan lomba ya 1 SMA negeri dan 1 sekolah swasta. Kemudian untuk yang SMK-nya, kalau SMK ada 3 kelompok ya, persiapan kelas industri, kemudian nilai rapot umum dan kejuaraan. Yang bisa dilihat pilihannya ada 3, mau 1 SMK negeri dan 1 swasta, atau 1 SMK dengan 2 program keahlian, atau 2 SMK negeri dan 1 swasta, atau 1 SMK dengan 2 program keahlian, 1 SMK negeri, 1 SMK swasta, atau 1 SMK dengan 2 program keahlian. Ini pilihan-pilihannya ya, cukup beragam buat orang tua, tinggal lihat potensinya. Kemudian zonasi ini untuk SMA ini paling besar 50%. Pilihannya 2 SMA negeri dan 1 SMA swasta. Nah, silakan itu betul-betul dipertimbangkan ya. Pilihlah jalur-jalur yang memang dokumennya terpenuhi. Jangan sampai ternyata punya prestasi kejuaraan level nasional malah daftar di jalur raport, padahal itu nilai bobotnya cukup besar. Adapun proses PPDB-nya ini online ya, ini bisa dilihat
Kalau enggak di Google aja, diketik distrik.jabar.prop.go.id itu muncul di link pendaftarannya. Atau silakan juga dengan scan aja di sini. Tahap 1, tahap 2 ada, kemudian yang berbasis Android itu juga ada dari iOS. Tinggal dicoba tinggal di ini ya, di scan di barcode ini, maka sudah masuk ke link yang diperlukan. Saya kira itu dulu, mudah-mudahan bisa dipahami lebih detail sehingga para orang tua bisa betul-betul mendaftarkan para peserta didik, para anaknya di jalur yang tepat. Nanti kita akan bahas kembali syarat-syarat dan prosedur setiap jalurnya di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.